Pemirsa, kita ke informasi pertama. Aksi penganiayaan seorang petugas damkar oleh kawanan pelaku begal di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Gambir, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Korban dianiaya hingga terluka parah di bagian kepala serta kehilangan motor dan 2 ponselnya. Inilah detik-detik pembegalan yang dialami seorang petugas damkar di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Gambir, Jakarta Pusat yang terekam kamera pengawas. Korban tiba-tiba dipepet sejumlah motor saat melintasi jalur bus Transjakarta dari arah Toman menuju Harmoni. Korban yang sempat melawan dikeroyok para pelaku begal sebelum membawa kabur motor serta ponsel miliknya. Setelah berhasil kabur, salah satu pelaku begal bahkan kembali menganiaya korban hingga bersimbah darah. Akibat aksi pembegalan ini, sepeda motor dan 2 ponsel serta uang tunai ratusan ribu rupiah milik korban dibawa kabur pelaku. Korban kemudian melaporkan peristiwa yang menimpanya ke Polres Metro Jakarta Pusat. 3 motor sampai 4 motor kayaknya. Untuk beberapa orangnya saya kurang tahu ya. Sempat ngelawan. Sampai akhirnya saya ditumbuk batu kepala saya. Nah itu motor langsung dibawa kabur juga ya? Ya, motor langsung dibawa kabur. Handphone saya 2 buah dibawa kabur juga. Seorang warga terseret arus saat berenang di Pantai Cucukan, Kabupaten Gianyar, Bali. Korban berhasil diselamatkan petugas gabungan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sudah tertolong niki seorang Pak Jackson, korban tertolong nangin niki butuh mobil niki untuk evakuasi ke rumah sakit niki. Petugas gabungan bersama warga berhasil evakuasi warga yang terseret arus saat berenang di Pantai Cucukan, Gianyar, Bali. Maju. Sebelum kejadian, korban Iwan Putra datang bersama temannya untuk berenang. Saat itu pantai dalam keadaan surut. Namun, tanpa disadari, arus laut di lokasi tersebut cukup kuat dan tiba-tiba menarik korban ke tengah laut. Korban pun terseret dan sempat tenggelam. Suasana pantai yang saat itu ramai membuat sejumlah warga segera memberikan pertolongan. Beruntung, korban berhasil diselamatkan. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Kasih Ibu Sabah Gianyar dengan menggunakan ambulans. Ada satu warga korban yang saat ini berenang masuk agak ke dalam dan tiba-tiba meningkat gelombang dan arusnya. Jadi secara tiba-tiba begitu saja, anggota Bola Vista dibantu beberapa warga nelayan yang ada di lokasi membantu untuk penyelamatan. Jadi kondisi korban saat ini kami rujuk ke Rumah Sakit Kasih Ibu dengan armada ambulan PNI. Petugas mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat beraktivitas di pantai, terutama saat kondisi arus laut tidak menentu. Dari Kabupaten Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang pria di Jepara, Jawa Tengah tega membakar mantan istri dan mertuanya saat keduanya tertidur. Nyawa mantan mertua pelaku tak tertolong sementara mantan istri kritis di rumah sakit. Seorang pria berusia 63 tahun tega membakar mantan istri dan mertuanya di Desa Tubanan, Jepara, Jawa Tengah. Perbuatan sadis itu dilakukan pelaku saat kedua korban masih terlelap tidur di dalam satu kamar. Pelaku menyelinap ke dalam rumah korban, menyiram tubuh kedua korban dengan bahan bakar minyak jenis Pertalite, kemudian disulut dengan api. Akibat kejadian itu, korban menderita luka bakar hampir di seluruh tubuh. Naas, mantan mertua pelaku yang telah lanjut usia, meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara mantan istri pelaku kritis. Datang ke rumah korban dan melihat kedua korban tidur di kamar rumah korban. Setelah itu, pelaku menyiramkan BBM yang sudah dibawa dari rumah ke tubuh kedua korban. Dari keterangan tetangga, status korban dengan pelaku telah resmi bercerai karena sering terlibat cekcok.
Pelaku sempat meminta untuk rujuk, namun korban menolak dan memutuskan untuk menjalin hubungan dengan pria lain. Keputusan korban membuat pelaku emosi. Jadi dalam beberapa tahun ini ya nikah siri, tapi sudah rujuk itu tidak ada keadaan yang lebih baik gitu loh. Mungkin malah lebih parah. Akhirnya Mbak Sri itu yang nggak kuat gitu ya. Akhirnya dia itu minta selesai saja. Dia mau menjalin hubungan dengan orang lain seperti itu. Pelaku ditangkap warga saat sembunyi di sudut kamar rumah korban. Pelaku sempat mencoba mengakhiri hidup dengan meminum obat serangga namun berhasil dicegah warga. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Minibus melaju kencang tabrak pesepeda yang menyeberangi jalan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kerasnya hantaman membuat korban terpental. Inilah detik-detik kecelakaan yang terekam CCTV. Sebuah minibus dengan kecepatan tinggi menabrak seorang pria yang tengah bersepeda saat menyeberangi jalan di perempatan Dusun Batu Basi, Maros, Sulawesi Selatan. Kerasnya benturan membuat korban terpental ke depan kendaraan. Kecelakaan ini menghebohkan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Korban berhasil selamat namun menderita luka di bagian kepala dan wajah. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Pihak kepolisian telah mengamankan kedua kendaraan yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan. Seorang pesepeda kayu dalam unit pesepeda biasa tiba-tiba menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri. Sehingga tertabraklah, setelah tertabrak itu pesepeda itu terpental ke depan. Saat ini kasus kecelakaan masih dalam penanganan Satlantas Polres Maros untuk penyelidikan lebih lanjut. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi seluruh pengendara untuk selalu waspada dan fokus saat berkendara, serta bagi pesepeda agar lebih berhati-hati saat menyeberang jalan. Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Lampung dihebohkan dengan fenomena munculnya objek bercahaya terang yang melintas di langit pada Sabtu malam. Berdasarkan analisis tim pakar Institut Teknologi Sumatera, objek tersebut merupakan serpihan roket asal Cina. Ya Allah, apa ini? Astagfirullahaladzim. Rekaman video amatir memperlihatkan sebuah objek bercahaya terang meluncur cepat di langit di sejumlah wilayah Provinsi Lampung Sabtu malam. Objek tersebut tampak meninggalkan jejak panjang seperti ekor api sebelum perlahan menghilang. Momen langka ini membuat warga gempar dan memicu berbagai spekulasi mulai dari meteor hingga rudal. Namun berdasarkan analisis tim sains atmosfer dan keplanetan serta Observatorium Astronomi Institut Teknologi Sumatera Lampung, objek tersebut merupakan sampel antariksa atau serpihan roket asal Cina. Posisi dari benda tadi, dia mulai jatuh ke atmosfer dan kemudian masuk dalam orbit dari gravitasi bumi sehingga dia bisa melintasi langit di atas langit Lampung seperti itu. Dalam bahasa ilmiah, serpihan roket di langit Lampung menimbulkan cahaya terang dan jejak panjang karena terbakar usai mengalami gesekan saat masuk ke atmosfer bumi. Sampah antariksa ini diperkirakan jatuh di Samudra Hindia. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tanggapi permohonan restoratif justice yang diajukan Rismon Sianipar. Jokowi sebut tugas dirinya hanyalah memaafkan, sementara restoratif justice menjadi urusan penyidik. Kasus fitnah ijazah Jokowi belum juga usai setelah Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi tak lama ia mengajukan permohonan restoratif justice. Jokowi menanggapi permohonan Rismon. Presiden ke-7 itu menegaskan jika kewenangan pemberian restoratif justice bukan urusannya, namun urusan penyidik Polda Metro Jaya. Restoratif justice itu adalah kewenangan Polda Metro Jaya, adalah kewenangan para penyidik. Saya hanya
hadir ke saya, Pak Rismon Sianipar, kemudian meminta maaf dan saya maafkan sudah. Dan selanjutnya itu yang ngurus penasihat hukum saya. Di sisi lain, setelah mati-matian menyebut ijazah Jokowi palsu, Rismon akhirnya mengakui ada kekeliruan dalam penelitiannya. Rismon lalu mengajukan permohonan restoratif justice. Gayung bersambut 4 pelapor dalam kasus fitnah ijazah Jokowi menyetujui permohonan Rismon. Jadi intinya saya jelaskan tadi bahwa ini murni karena memang temuan saya yang memang nanti saya akan tulis supaya bisa dipertanggungjawabkan di depan mereka-mereka yang mengetahui, mereka-mereka yang memang memiliki latar belakang pengetahuan di bidang digital image processing maupun digital forensik. Itu akan saya bukukan. Dalam nikahan kasus fitnah ijazah Jokowi, Rismon bukan orang pertama yang mengajukan permohonan restoratif justice. Januari lalu, Egy Sujana dan Damai Harilubi sudah lebih dulu melakukannya hingga dikabulkan. Polda Metro Jaya akhirnya menerbitkan penghentian penyidikan atau SP3. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, tak terima dituding mendanai Roy Suryo untuk terus mengangkat kasus ijazah Jokowi. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala akan melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri. Kasus fitnah ijazah Jokowi kian bergulir dan terus menyenggol banyak nama. Salah satunya Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Tidak tanggung-tanggung, JK dituding mendanai Roy Suryo CS hingga 5 miliar rupiah untuk terus menggoreng ijazah Jokowi. JK mengaku penudingnya ialah Rismon Sianipar. Dengan tegas, JK membantahnya. JK mengaku mengenai Roy Suryo saat dirinya menjadi Menpora, namun JK membantah mengenal nama-nama lain yang terlibat isu ijazah Jokowi. Bantahan JK tidak hanya gertak sambal, ia bahkan akan melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri. Di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip Saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Mungkin juga sebagian Anda bisa baca. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu tidak pernah. Roy karena dia bekas menteri, saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Salah satunya Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Sementara berkat restoratif justice, status Egy Sujana dan Damai Harilubi sebagai tersangka telah gugur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait laporan yang diajukan Yusuf Kala terhadap Rismon Sianipar, sudah ada rekan Berliana Mileni bersama juru kamera Rizky Julianto di Bareskrim Mabes Polri. Ya, siang Berliana, seperti apa jalannya pelaporan tim Yusuf Kala di Bareskrim hari ini? Selamat siang Vina dan juga pemirsa, terkait laporan tadi dari perwakilan Yusuf Kala, ini kuasa hukum Abdul Haji Talouhu mendatangi Bareskrim Polri dan sampai tadi pukul 10:10 siang. Yang mana tadi Abdul Haji Talouhu selaku kuasa hukum dari Yusuf Kala ini mengungkapkan beberapa poin yang disampaikan, yakni hari ini memang akan dibuat laporan kepolisian atau melaporkan dari Rismon Sianipar terkait adanya dugaan mencemarkan nama baik dan menyebarkan berita bohong terkait Yusuf Kala. Yang mana Rismon Sianipar beredar juga di media sosial yang menyebutkan bahwa Yusuf Kala ini
terkait atau terlibat dalam kasus perkara ijazah mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, yang menyebutkan bahwa perannya di sini adalah Yusuf Kala mendanai senilai 5 miliar kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian juga selain Rismon Sianipar, Abdul Haji Talohu selaku kuasa hukum dari Yusuf Kala juga akan melaporkan beberapa pihak, yakni pemilik dari YouTube channel Ruang Konsensus, kemudian Musik Ciamis dan Mosetu TV. Ketiga dari YouTuber tersebut atau pemilik channel tersebut ini diduga juga menyebarkan berita bohong, kemudian menjelek-jelekan Yusuf Kala, dan nantinya selain Rismon Sianipar ini juga akan dilaporkan terkait dugaan tersebut. Dari laporan ataupun yang disampaikan oleh kuasa hukum Yusuf Kala, Abdul Haji Talohu, ini juga mengungkapkan nantinya para terduga ini akan disangkakan pasal Undang-Undang ITE, kemudian juga menyebarkan berita bohong dan membuat kegaduhan, yakni di pasal 439 Jungto, pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kemudian juga pasal 27A Jungto 45 Undang-Undang ITE. Dan nantinya kami juga masih akan menunggu bagaimana hasil dari pelaporan yang dibuat oleh kuasa hukum dari Yusuf Kala, Abdul Haji Talohu, terkait pencemaran nama baik yang menyeret nama Yusuf Kala. Kembali ke Vina di studio. Baik, terima kasih Berliana dan Iriansyah Wahyudi selaku juru kamera yang melaporkan langsung dari Barreskrim Polri, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lain di mana serangan udara Israel menargetkan sebuah kendaraan di Gaza. Satu warga Palestina dilaporkan tewas dan sejumlah orang lainnya terluka dalam insiden ini. Serangan drone Israel menargetkan sebuah kendaraan di Jalan Salah Al-Din, tepatnya di seberang pintu masuk utara Kem Al-Maghazi, Gaza Tengah, Palestina. Rekaman menunjukkan sebuah kendaraan hancur terbakar di ruas jalan yang merupakan jalur vital penghubung di jalur Gaza tersebut. Laporan awal menyebutkan satu warga Palestina tewas, sementara beberapa orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Belum ada keterangan resmi dari militer Israel terkait target spesifik maupun tujuan serangan tersebut. Insiden ini menambah daftar serangan oleh Zionis Israel yang dilancarkan ke jalur Gaza di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah. Seekor anjing yang dibawa pasukan penjajah Israel menyerang seorang jemaah masjid di kota Tarkumiyah, tepi barat Palestina. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pemuda di Masjid Imam Al-Syafi'i di kota Tarkumiyah, tepi barat, yang diserang seekor anjing yang dibawa pasukan penjajah Israel. Video tersebut juga memperlihatkan tentara Israel memasuki masjid tanpa membuka alas kaki, lalu mengintimidasi korban. Pusat Informasi Palestina mengkonfirmasi penyerangan pasukan Israel di Masjid Imam Al-Syafi'i di Tarkumiyah pada Jumat dini hari. Sementara itu, pasukan Zionis Israel belum menanggapi laporan tersebut. Ketegangan terus berlanjut di tepi barat sejak 7 Oktober 2023, di mana lebih dari 759 warga Palestina tewas akibat serangan pasukan penjajah atau pemukim ilegal Israel. Sejumlah anak laki-laki di Gaza, Palestina menjadi korban kekejian prajurit wanita Zionis Israel. Korban mengaku diperkosa prajurit wanita Zionis saat berada di dalam penjara Israel. Inilah Aha, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun di Gaza, Palestina. Ia dan 15 anak-anak lainnya menjadi korban pemerkosaan oleh tentara wanita Zionis Israel. Peristiwa biadab ini terjadi saat para korban dipenjara di Pusat Bantuan Amerika Serikat di Rafah. Tidak hanya satu orang, Aha dan anak-anak lainnya dilecehkan dan diperkosa oleh 10 orang tentara wanita Zionis Israel. Kejadian pilu ini terjadi pada pertengahan tahun lalu.
Hingga saat ini, trauma mendalam masih dialami para korban. Akibat peristiwa keji ini, AH belum bisa berbicara dengan normal. Ya, rentetan kekejaman Israel seolah tak pandang bulu. Bertahun-tahun warga Palestina jadi korban kekejian Israel yang menyerang dengan tembakan langsung hingga pesawat tanpa awak. Rentetan kekejaman tentara Israel seolah tak pandang bulu. Zionis Israel menyerang warga sipil tak berdosa di Palestina yang sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Warga sipil yang tengah berjalan di terowongan di-stop oleh tentara Israel. Ia diancam dengan senjata laras panjang sebelum diminta pergi. Saat ia tengah berjalan keluar terowongan, tentara Israel malah menembak hingga dirinya terkapar tanpa pertolongan. Seorang warga yang tengah merangkak mencari keamanan terkena serangan rudal jarak jauh Israel hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Peluru dari pesawat tak berawak Israel juga menargetkan seorang warga yang tengah berjalan kaki tanpa ancaman, tanpa sebab. 4 orang warga Palestina yang tengah berjalan di jalan yang lapang tewas seketika setelah peluru Israel menghantam mereka hingga yang tersisa hanya tubuh yang kehilangan nyawa. Seorang warga yang tengah berjalan dan menggendong bayinya di Gaza, Palestina, ditembak tepat di kepala. Tindakan keji yang dilakukan Zionis Israel membuat tubuh wanita tersebut langsung ambruk bersama bayi yang digendongnya. Rentetan serangan terhadap warga sipil Palestina makin menjadi-jadi. Meskipun ada perjanjian gencatan senjata, nyatanya krisis kemanusiaan di Gaza belum menunjukkan perbaikan nyata. Ya, ratusan warga Israel berunjuk rasa di Yerusalem Sabtu waktu setempat. Mereka menyerukan agar pemerintahan mereka mengakhiri perang melawan Iran yang berdampak pada krisis BBM global. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul, menabuh genderang dan membawa spanduk bertuliskan dana untuk publik, bukan untuk koalisi. Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah hentikan perang. Aksi unjuk rasa ini terjadi di Yerusalem Sabtu malam waktu setempat. Aksi protes ini terjadi di tengah meningkatnya konflik regional setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari. Maybe it's difficult, you know, all those organizations, terror organizations that we are fighting against, they are terror organizations, and it's not an easy solution. We came to protest against the war, but not only against the war. We don't feel that the government presents us. We want peace. We want to build our country again. Because it's a crime. It's an aggression. It is a war against civilians. And also because it's a war that we cannot win. Serangan-serangan Israel direspon Teheran dengan serangan balasan terhadap aset Israel dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Ya, sementara itu bentrokan meletus pada unjuk rasa di Tel Aviv Sabtu malam waktu setempat. Eskalasi demo yang makin tinggi membuat beberapa orang ditahan karena melawan petugas. Kerusuhan di Tel Aviv bertepatan dengan serangkaian protes yang diadakan secara internasional terhadap undang-undang yang baru-baru ini disetujui Israel yang memperkenalkan hukuman mati bagi tahanan Palestina tertentu. Petugas kepolisian mengerahkan polisi berkuda dan membubarkan massa ketika ketegangan meningkat. Eskalasi demo yang makin tinggi membuat beberapa orang ditahan karena melawan petugas. Para aktivis berkumpul di luar gedung-gedung pemerintah dan kedutaan besar untuk menyerukan sanksi dan penghentian operasi militer Israel kepada negara di Teluk Arab. Demonstrasi dilaporkan terjadi di berbagai kota termasuk Paris, London, Berlin, dan New York City.
Kembali di Sindosiang pemirsa, Iran kembali meluncurkan sejumlah pesawat tanpa awak atau drone ke Israel dan Kuwait. Militer Iran kembali meluncurkan sejumlah drone yang menargetkan pabrik-pabrik petrokimia milik Israel di dekat Dimona. Drone ini juga menyasar pusat komando Amerika Serikat di Kuwait. Ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terus meningkat. Hingga kini, serangan demi serangan yang dilakukan negara-negara berkonflik terus diluncurkan. Petugas dari tim darurat dikerahkan ke Haifa, Israel pada Minggu waktu setempat. Setelah dilaporkan terjadi serangan. Kepanikan terjadi dan sejumlah rumah warga rusak terkena serangan rudal Iran. Beberapa orang pun terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Pemirsa, bangunan 7 lantai ambruk terkena rudal balistik Iran di Haifa, Israel. Akibat serangan ini, bangunan rusak parah dan beberapa orang terjebak di bawah reruntuhan. Sebuah bangunan tempat tinggal yang mencapai 7 lantai ini menjadi sasaran langsung dari rudal balistik Iran. 4 orang terluka, termasuk pria lansia dan bayi berusia 10 bulan. Tim penyelamat menyisir reruntuhan untuk mencari korban selamat yang terjebak. Iran belum memberikan konfirmasi atas serangan spesifik ini, namun Korps Garda Revolusi Iran atau ARGC telah meluncurkan serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap Israel. Haifa merupakan kota pelabuhan penting di utara Israel, dekat dengan Laut Mediterania dan juga dekat dengan wilayah konflik. נכנסנו למקלט והיה בום חזק מאוד, בלוק לידינו, וכל המקלט רעד. ואז יצאנו וראינו מה שקרה. Ya, memasuki hari ke-37 setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran sejak tanggal 28 Februari lalu, Israel melakukan serangan ke fasilitas kesehatan, yaitu laboratorium obat-obatan di kota Teheran. Pusat penelitian dan pengembangan farmasi Tophaid Daru di Teheran hancur lebur setelah diduga menjadi sasaran serangan Israel. Kerusakan yang terjadi cukup parah menghancurkan semua peralatan laboratorium. Menurut aturan dalam Konvensi Jenewa, fasilitas medis termasuk apotek, pabrik obat, rumah sakit, dan distribusi obat dilindungi sebagai objek sipil. Sementara fasilitas yang bisa dianggap target sah adalah jika fasilitas tersebut memang terbukti digunakan untuk produksi militer, seperti menyimpan bahan kimia untuk senjata. Sampai rekaman ini dipublikasikan, pihak berwenang Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Gelombang serangan terbaru Iran kembali menghantam wilayah permukiman Israel di Kiryat Samona dan beberapa kota lainnya. Kerusakan bangunan dan infrastruktur dilaporkan terjadi di sejumlah titik. Detik-detik serangan Iran di Kiryat Shmona terekam kamera pengawas. Serangan tersebut memicu ledakan dan kebakaran hebat di kawasan permukiman. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan telah meluncurkan gelombang ke-95 Operasi True Promise 4. Serangan ini menargetkan sejumlah kota, diantaranya Bnei Brak, Petah Tikva, Tel Aviv, Ramat Gan, dan Kiryat Shmona menggunakan rudal Qadar multi hulu ledak. Kelompok Hizbullah Lebanon juga mengklaim turut melancarkan serangan roket ke wilayah utara Israel termasuk Kiryat Shmona. Dampak serangan terlihat di berbagai wilayah. Layanan darurat melaporkan lebih dari 10 titik terdampak di kawasan Tel Aviv dan sekitarnya. Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan akibat insiden ini. Di Ramat Gan dan Petah Tikva banyak kendaraan rusak hingga hancur, serta sejumlah bangunan tempat tinggal rusak parah akibat serpihan proyektil. Sejumlah warga mengaku mendengar letupan keras saat tengah berlindung. Mereka kemudian menemukan kendaraan terbakar dan puing bangunan berserakan di sekitar tempat tinggal mereka.
Otoritas tempat menyatakan tim darurat segera dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan mengamankan bangunan yang rusak. Ya, kota pelabuhan Iran, Khorramshahr, dihujani serangan. Sebagai balasan, Iran pun menargetkan pangkalan militer serta fasilitas energi milik perusahaan Amerika Serikat di Irak. Rekaman yang diambil dari Abu Al-Khasib Irak memperlihatkan kepulan asap yang membumbung tinggi di perbatasan menyusul laporan serangan terhadap kota pelabuhan Khorramshahr di Iran Jumat malam. Iran kemudian merespons dengan melancarkan serangan balasan yang menargetkan Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan drone juga dilaporkan menyasar fasilitas milik perusahaan energi asal Amerika Serikat Halliburton di Basra, Irak. Serangan menyasar kompleks minyak Al-Burjisiyah di barat Basra, khususnya area penyimpanan milik perusahaan minyak asing. Serangan tersebut memicu kebakaran besar di gudang yang berisi bahan kimia untuk pengeboran sumber minyak. Tim pertahanan sipil Basra menyatakan api berhasil dipadamkan di sebuah gudang di distrik Al-Zubair tanpa laporan korban jiwa. IRGC mengklaim telah menembak jatuh pesawat Amerika yang tengah mencari perwira Amerika Serikat yang hilang di Isfahan, selatan Iran. Rekaman video dirilis pada hari Minggu yang memperlihatkan diduga puing-puing pesawat Amerika berserakan di tanah. Pesawat-pesawat Amerika yang menyerang di Isfahan Selatan termasuk 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer C-130 dikabarkan telah diserang dan hancur. Pasukan Garda Revolusi Islam juga mengklaim telah menembak 2 helikopter Black Hawk dan sebuah pesawat angkut militer. Sementara para pejabat Iran menyerukan kepada penduduk wilayah Kokliyueh dan Provinsi Boyar Ahmad di Iran Barat untuk membantu menangkap awak pesawat tempur Amerika Serikat yang dilaporkan ditembak jatuh. Bahkan pemerintah Iran mengumumkan hadiah berharga bagi warga yang berhasil menangkap. Sementara pasca klaim pasukan Garda Revolusi Islam Iran menembak jatuh 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer, Presiden Donald Trump merilis melalui sosial media pribadinya pendaratan 2 pesawat militer HC-130 Combat King II yang mendarat di wilayah Timur Tengah. Dari rekaman video nampak juga helikopter HH-060 Pavehawk terbang rendah di wilayah Iran yang diduga kehadiran kedua pesawat tersebut dikaitkan dengan misi pencarian dan penyelamatan. Pemirsa, seorang pilot Amerika yang dilaporkan hilang setelah jetnya ditembak jatuh di atas Iran dikabarkan telah ditemukan dalam kondisi selamat. Presiden Amerika mengumumkan bahwa 1 anggota kru pesawat tempur Amerika Serikat yang jatuh di Iran telah dievakuasi. Helikopter Amerika Serikat Black Hawk yang tengah melakukan pencarian pilot jet Amerika Serikat ditembak jatuh oleh militer Iran. Helikopter terlihat terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur F-15 di dekat Pulau Qasim setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Helikopter Amerika. Warga pun beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat usai pemerintah Iran menawarkan hadiah kepada siapapun yang bisa menangkap pilot AS hidup-hidup dan menyerahkannya ke polisi. Meski begitu, media Amerika melaporkan bahwa salah satu dari 2 awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus AS. Dengan mengunggah serangan di Teheran, Presiden Amerika mengumumkan penemuan seorang pilot AS yang dilaporkan hilang. Anggota kru pesawat tempur AS yang jatuh di Iran bahkan telah diselamatkan dan dievakuasi dari negara itu dengan kondisi luka-luka. Sebelumnya pada hari Jumat, militer Iran telah menembak jatuh jet tempur F-15E Strike Eagle buatan Amerika di atas Koh Giluyeh dan Provinsi Boyar Ahmad.
Pemakaman jenazah 3 prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon berlangsung secara khidmat Minggu pagi. Suasana duka pun menyelimuti prosesi pemakaman yang digelar secara militer tersebut. Suasana haru menyelimuti pemakaman militer Mayor Anumerta Zulmi Aditya, salah satu prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi menjaga perdamaian di Lebanon. Pemakaman digelar secara militer dengan dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah pejabat TNI juga hadir di pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Almarhum Mayor Zulmi merupakan salah satu perwira terbaik yang menjalankan tugas negara di bawah bendera PBB. Upacara pemakaman siap dimulai. Lanjutkan. Suasana duka juga menyelimuti prosesi pemakaman Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Magelang, Jawa Tengah. Upacara pemakaman dilaksanakan secara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara. Prosesi berlangsung khidmat dipimpin oleh Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan dikenal sebagai sosok prajurit yang berdedikasi tinggi, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian yang luar biasa. Sementara itu, isak tangis mewarnai pemakaman Kopda Anumerta Farizal Ramadan di Taman Makam Pahlawan Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu pagi. Tembakan salvo mengiringi penurunan peti jenazah ke liang lahat. Begitu selesai liang lahat ditutup tanah, Fafa Nur Azila, istri Kopda Anumerta Farizal Ramadan, langsung mendekati makam. Isak tangisnya pun tak terbendung, bahkan pendamping sesekali memberikan oksigen. Prosesi pemakaman Kopda Anumerta Farizal secara militer berlangsung secara khidmat yang dipimpin oleh Letjen TNI Chandra Wijaya, Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI. Tim Liputan News melaporkan. Ya pemirsa, gugurnya prajurit TNI di Lebanon bukan hanya duka bagi keluarga, tapi juga luka bagi martabat bangsa. Namun di balik duka ini ada peluang besar bagi diplomasi Indonesia untuk menunjukkan taringnya di panggung dunia. Dan saatnya mesin diplomasi kita bergerak lebih jauh dari sekedar kutukan menjadi gugatan sanksi di PBB. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kita via Zoom pemerhati masalah internasional yang juga mantan diplomat RI, Pipin Lunggana Eka Priyatna atau biasa dipanggil Ple Priyatna. Selamat siang Pak Priyatna. Selamat siang. Iya Pak Priyatna. Apa kabar Pak Priyatna? Baik. Assalamualaikum. Oke, baik. Alhamdulillah. Pak, seperti yang kita tahu ya, prajurit kita gugur di pos PBB Lebanon. Ini pertanyaannya sederhana, apakah hal ini masih dianggap resiko tugas atau memang sudah saatnya pemerintah sebut ini sebagai serangan langsung ke kedaulatan kita? Ya. Satu yang harus diperhatikan, dari 2006 hingga 2026 ini, itu kira-kira sudah ada 337-38 personil Unifil yang tewas. Apa artinya? Artinya itu ada sekurang-kurangnya, ada 337 serangan yang dilakukan Israel kepada markas besar Unifil. Itu satu. Sehingga kita di sini membutuhkan sebuah tekad bersama. Jangan biarkan impunitas dan imunitas terhadap Israel ini berlangsung terus-menerus seperti ini, merajalela seperti ini. Makanya saya tidak sependapat ada pernyataan yang mengatakan Indonesia menuntut investigasi. Investigasi itu salah satu proses dari untuk menjatuhkan sanksi, udahlah. Langsung minta sanksi karena udah jelas
yang dilanggar oleh Israel di situ adalah resolusi 1701. Dan itu jelas, personil dan markas UNIFIL tidak boleh diserang. Serangan pada penjaga perdamaian itu adalah pelanggaran berat terhadap sebuah ancaman terhadap perdamaian, sehingga kategorinya itu masuk menjadi kejahatan perang ini. Israel sudah melakukan kejahatan perang. Nah, basis resolusi itu sudah kita bisa untuk minta sanksi gitu. Sanksi itu bukan hal yang presiden kita yang asing. Kenapa kita lunakkan tadi minta sanksi dengan investigasi gitu? Presidennya itu sudah dilakukan oleh Uni Eropa. Yang namanya Joseph Borrell itu dari Uni Eropa sudah bahkan tegas pelanggaran yang dilakukan UNIFIL harus berkonsekuensi sanksi bagi Israel. Bahkan dia memberikan satu contoh bagaimana menjatuhkan sanksi pada individu, pada Menteri Keuangan Israel yang ekstrem kanan itu, Smotrich, dan pada Ben-Gvir. Ada 2 orang bahkan dijatuhi secara personal, diberikan sanksi oleh Uni Eropa. Uni Eropa betul-betul bergerak bersama untuk memberi hukuman. Yang kita inginkan dari kasus yang terjadi pada prajurit TNI yang gugur adalah kita memberi hukuman, perlawanan diplomatik pada Israel agar itu diberikan sanksi yang setimpal, bahwa ini bukan hal yang baru terjadi. Serangan kepada UNIFIL ini bukan baru sekali ini udah berlangsung puluhan tahun dan dilakukan secara masif gitu, dengan segala modus. Ayolah Indonesia ini memelopori satu gerakan untuk melawan Israel secara diplomatik, mau lewat PBB, mau lewat jalur lain, silahkan gitu. Pikirkanlah mereka yang sekarang ini sedang bertugas gitu. Jadi itu Mbak, kita butuh sebuah tekad bahwa ini jelas tidak perlu lagi investigasi karena sudah dibuktikan, UN sendiri sudah bicara. Lacroix dari UNIFIL sudah menyampaikan investigasinya menemukan bahwa ini adalah target Israel menyerang UNIFIL. Iya Pak, memang. Jadi semuanya udah jelas gitu loh. Jadi jangan berkutat di masalah yang sudah jelas. Lakukan sekarang, permintaan kita adalah coba bagaimana mencari celah untuk segera jatuhkan sanksi kepada Israel. Ini sebagai bagian dari perlawanan kita gitu. Martabat bangsa, ada anak bangsa yang memberikan sumbangsihnya, dipertaruhkan nyawa dan jiwa raganya, jangan lewat begitu saja. Jadi harus kita melakukan perlawanan yang menjaga martabat kita ini sebagai bangsa yang besar. Ya Pak, memang Israel sudah berulang kali ya menyerang UNIFIL dan juga menyerang PBB. Dan dari banyaknya kecaman global yang juga sudah mengecam tindakan Israel ini, menurut Bapak apa letak kebuntuan diplomasi internasional saat ini? Mengapa Israel ini quote unquote ya seperti angin lewat saja nih kecaman dari global ini? Iya, karena Israel itu, Zionis Israel itu di sini selalu bersembunyi di balik veto Amerika. Amerika selalu memberikan proteksi politik yang berupa veto sehingga itu berlangsung menjadi imun untuk Israel melakukan kesalahan apapun. Itu menjadi sebuah impunitas yang terus berlangsung sampai hampir 75 tahun ini. Nah ini yang bisa mengurai ini, yang bisa mengubah itu bila mana ada perlawanan. Perlawanan pun belum tentu berhasil. Tapi sebagai agensi yang sebagai badan yang bisa menyalurkan perlawanan ini, melakukan perlawanan ini, PTRI New York misalnya,
atau Kementerian Luar Negeri, ayolah bikin satu presiden untuk melakukan perlawanan kepada Israel gitu. Jangan diam-diam saja. Kalaupun tidak secara aktif mengutuk dan berani menyebut AS dan Israel, ya sudah, lakukanlah, biar orang lain melakukan gugatan itu. Artinya bukan person itu yang tidak mau mengucapkan itu, tapi orang lain. Kementerian Luar Negeri bisa melakukannya. Jadi tidak ada no excuse sama sekali untuk bisa membiarkan kejadian ini berlangsung seolah-olah sebuah kejadian biasa gitu. Tidak, ini harus ada, ini menjadi titik balik yang saatnya kita memberikan sebuah pelajaran kepada Israel juga gitu. Bahwa tidak ada sesungguhnya impunitas, tidak ada imunitas. Jadi kita Indonesia jangan diam saja, segera lakukan sesuatu, join di mass untuk kepada perwakilan negara-negara sahabat di Global South. Apakah kita masih kuat di non-blok, ataukah kita langsung jump kepada Uni Eropa, minta tolong kepada Uni Eropa yang mengatakan jelas-jelas menjatuhkan sanksi untuk person, bahkan tidak hanya negara Israelnya, tapi personilnya itu sudah dijatuhi sanksi berat. Nah, bisa nggak kita jangan jelas gitu. Ya. Dengan investigasi itu jangan seolah-olah kita lepas di kata investigasi menjadi sebuah upaya yang lunak untuk tidak menggugat Israel gitu. Iya Pak, Indonesia sendiri juga merupakan penyumbang pasukan terbesar kedua ya di Lebanon. Nah Pak, dengan posisi sekuat itu, kenapa ya suara kita di PBB masih terdengar sayup-sayup sepertinya? Betul, dan itu kontribusi personil TNI yang bertugas di UNIFIL yang di atas 1.000 sampai 1.200 ya. Itu menurut saya menjadi angka yang cukup kita untuk memberi peringatan kepada Israel. Jadi jangan yang dibully itu malah PBB-nya gitu. Karena keinginan Israel itu kita akan membuli PBB-nya, membuli Rakroa, membuli UNIFIL-nya untuk kurang melakukan ini. Bukan. Semua ini pelanggaran itu bermuara pada aksi agresi Israel. Israel itu 6 kali sudah ingin menginvasi Lebanon. Dan ini juga dilakukan untuk kembali lagi menjadi jumawa, menjadi dominan menguasai wilayah Lebanon Selatan itu. Jadi kita jangan terlalu naif lah melihatnya. Ayolah Indonesia ini melihat segala sesuatunya secara lebih kontekstual gitu. Masa nggak paham gitu situasinya seperti ini? Masa nggak paham ada presiden dilakukan Uni Eropa yang demikian besar bisa memberikan sanksi kepada Israel? Gitu loh. Jadi dari situ kita wajib melakukan sebuah perlawanan diplomatik. Baik Pak, saya akan melanjutkan dialognya setelah ini, namun saya ingin memutarkan dulu sejarah Indonesia yang memang mempunyai sejarah panjang ya dalam keterlibatan dalam misi perdamaian bersama UNIFIL, di mana UNIFIL bertugas menjaga Lebanon dari aksi agresi Israel. Pasukan Indonesia selalu menjadi yang terbesar dalam pasukan perdamaian UNIFIL. UNIFIL berada di bawah mandat PBB untuk menjaga Lebanon dari agresi militer Israel. Pasukan ini didirikan oleh PBB pada 19 Maret 1978. Misi UNIFIL adalah membantu pemerintah Lebanon untuk mengembalikan otoritasnya. UNIFIL bersama tentara Lebanon bertugas mengamankan wilayah dari serangan Israel. Indonesia sendiri baru bergabung di UNIFIL pada 2006. Pasukan pertama yang bergabung bernama Kontingen Garuda atau KONGA. Operasi penjaga perdamaian PBB di selatan Lebanon ini terdiri hampir 10.000 personel. Mereka berasal dari 49 negara. Pada Maret 2023, menurut laman PBB, Indonesia mengerahkan 1.090 prajurit ke selatan Lebanon. Ya,
Ya Pak, kita lanjutkan terkait dialog terakhir kita tadi, di mana Indonesia memang masih terdengar sayup-sayup ya suaranya di kancah internasional. Namun menurut Bapak, sejauh mana mesin diplomasi kita ini berani jadi motor utama mengusir Israel dari keanggotaan PBB? Ya, saya juga salah satu target sanksi maksimum yang bisa dilakukan. Kalaupun pintu Dewan Keamanan itu bisa membantu kita mengusulkan sebuah resolusi gitu. Resolusi bersama yang kemungkinan pasti akan di veto AS gitu ya. Tapi ini sebuah presiden bahwa ada perlawanan. Kita minta menjadi co-sponsor, tapi contoh kecil adalah kemarin negara seperti Bahrain bisa menggalang dukungan negara Teluk untuk membuat resolusi 2817 yang justru menyalahkan Iran. Itu satu contoh bagaimana Bahrain yang kecil bisa menggulirkan sebuah resolusi yang besar, yang pengaruhnya besar. Nah, kita mengharapkan Indonesia juga mampu gitu loh. Lakukan punya mesin diplomasi yang begitu besar, mesin diplomatik yang besar, ini harusnya mampu memberi rasa tawar kepada Israel. Jadi don't blame UN di sini. Jangan semuanya kita masuk ke dalam skenario Israel gitu. Israel memang menyerang, tapi seperti biasanya dia akan mengkambing hitamkan pihak lain. Seperti ini, Israel yang menyerang, yang dikambing hitamkan adalah Hizbullah, adalah UN yang kurang ini. Padahal ini adalah aksi biadab Israel gitu, menyerang apapun ya. Ini masuk ke Lebanon, ini bukan sekali, ini udah ke-6 kali gitu. Dan kita jangan terjebak oleh skenario ini, skenario Israel yang selalu mencari kambing hitam, sehingga yang disalahkan ini adalah PBB-nya gitu. Tidak, ini manuver Israel yang keji. Sudah, itu semua orang sudah tahu bagaimana dia memperlakukan Gaza dengan genosida di Gaza, dan sekarang memperlakukannya di Lebanon dengan modus yang sama. Orang tentaranya sama gitu. Nah, kita jangan terjebak itu. Saya mendengar ada suara di dalam negeri untuk mengatakan tarik pasukan internasional kita dari Lebanon. Saya rasa ini tidak arif. Saya rasa ini tidak menyelesaikan masalah. Melindungi pasukan kita, iya betul. Kita harus maksimal. Bagaimana cara melindungi? Minta PBB mengurangi jumlah pasukan di sana misalnya. Tapi kita tidak memenuhi mandat yang diminta UN 425, 426, dan itu untuk mendirikan UNIFIL, dan kita dengan kontingen Garuda terus masuk. Jadi saya tidak setuju sebetulnya dengan pikiran yang mengatakan tarik saja pasukan Indonesia dari UNIFIL. Tidak, menurut saya ini kita masuk ke jebakan skenario Israel yang menginginkan kekuatan yang besar di sana itu ditarik pergi dari Lebanon, dan sehingga dia bisa melakukan banyak manuver gitu. Nah, Indonesia itu sudah membuktikan bahwa kita itu hadir secara profesional di sana, TNI-nya, sehingga setiap gerakan apapun yang dilakukan oleh UNIFIL itu bagi Zionis Israel adalah penghalang. Bukan soal harus menarik kita. Kalau kita menarik pasukan kita dari penjaga perdamaian dari Lebanon, menurut saya itu ya tidak arif dan itu gegabah. Tapi yang harus kita lakukan di sini adalah justru ayo maksimalkan mungkin segala forum, segala daya jelajah diplomatik kita, jatuhkan sanksi pada Israel. Itu yang harus kita lakukan. Israel selalu bisa bersembunyi, mengkambing hitamkan pihak lain, sehingga dia lolos dari sanksi. Nah, ini bisa dilakukan, contoh presidennya adalah Uni Eropa. Joseph Borrell berkali-kali mengatakan, ayo call for sanction to Israel. Jadi dia minta sanksi yang berat ke Israel, sampai dia menentukan sanksi yang lebih kepada individu. Coba.
Pernahkah kita berpikir seperti itu? Jadi do business as usual gitu lagi gitu ya. Yang melakukan bisnis secara biasa di tengah situasi yang tidak biasa gitu. Jadi kami menghimbau gitu. Ayolah saat ini waktunya. Ayolah saat ini momentumnya untuk menggempur Israel secara diplomatik. Ya memang ini saatnya ya Pak untuk Indonesia menunjukkan, dan juga Indonesia juga punya posisi tawar yang cukup tinggi sebenarnya di mata dunia. Nah, bagaimana momentum tragis ini bisa menjadi peluang yang bisa dipakai untuk memimpin negara-negara Global South melawan imunitas Israel? Ya, ini dia. Salah satu sekarang yang sedang terjadi adalah bahwa perlahan-lahan impunitas dan imunitas Israel itu digugat secara jelas oleh dunia secara global ya. Mereka tidak senang melihat Israel, tapi ketakutannya ini kan sekarang menjadi satu nih. Amerika dengan Israel itu partner in crime, satu pasangan yang melakukan. Amerika juga komplisit, Amerika terlibat dalam penyerangan di Palestina, memberikan bom, memberikan pesawat, memberikan senjata, semua. Ini adalah yang sekarang sedang dibahasnya. Perlawanan terhadap Israel itu terbukti. Bagaimana di Washington DC, bagaimana di Amerika sekarang ada demo 9 juta orang di hampir 50 negara bagian itu yang menolak Trump. Ini adalah satu bukti bahwa tindakan yang mendukung Israel, tindakan yang mendukung genosida Israel, tindakan yang mendukung kejahatan perang Israel, itu pasti akan dilawan dimanapun. Nah, coba kita menggunakan diktum itu untuk bisa melipir lah, makan teori makan bubur panas gitu. Dari pinggir sampai ke tengah untuk coba menjatuhkan sanksi pada Israel. Saya tidak nyaman lagi mendengar kata investigasi di sini. Makasih, Bu. Baik Pak, tentunya kita juga tidak ingin pengorbanan TNI kita sia-sia ya. Nah, kalau diplomasi kita tidak berubah, bagaimana menjamin keamanan para prajurit kita yang masih berada di Lebanon, Pak? Tidak ada yang bisa menjamin keamanan selama Israel bebas merajalela melakukan manuver politik, manuver militer dimanapun itu. Tidak ada yang bisa menjamin. Bagaimana warga Palestina kemarin hampir 77.000 ya tewas sia-sia hanya karena manuver Israel yang merajalela dengan senjataannya dari Amerika Serikat, dari manapun diberikan ke situ. Nah, ini yang harus kita hentikan gitu. Sumbernya satu sama Israel, Zionis. Nah, itu bagaimana kita merumuskan perlawanan itu secara bersama-sama, secara nasional, menyikapi itu menjadi sebuah, ini musuh bersama gitu. Israel itu menjadi musuh bersama dunia loh sekarang. Baik. Itu, Mbak. Ya. Iya, Pak. Terakhir ya, Pak, dengan semua kecaman yang terjadi dan juga agresivitas Israel yang semakin menjadi-jadi ya, Pak. Apakah ini menandakan runtuhnya tatanan hukum internasional, Pak? Dan mampukah Indonesia membuktikan bahwa Merah Putih bukan cuma penjaga perdamaian, namun juga penegak keadilan yang disegani dunia? Iya, justru itu yang saya harapkan. Kita selain penjaga perdamaian, kita juga promotor keadilan bagi terciptanya keadilan di tataran internasional ya. Sudah jelas hukum internasional ini diacak-acak oleh Trump dan juga Israel dengan segala imunitas dan impunitasnya. Perlawanan terus terjadi, gempuran terhadap Israel terjadi di Badan PBB di New York maupun di Jenewa dan juga di negara-negara lain. Uni Eropa semakin kuat. Coba lihat Spanyol, coba Pedro Sanchez dan juga Irlandia, juga Norwegia
memberikan dukungan untuk melawan Israel sedemikian rupa. Kemarin juga Spanyol, Pedro, melarang wilayahnya digunakan oleh Amerika untuk menyerang Iran. Nah, kita mau cari yang di mana gitu. Negara Eropa dan Amerika Latin kayak Kolombia, kayak Brasil, kayak Meksiko sudah memberikan hukuman pada Israel dan tidak membantu Amerika. Nah, apakah kita harus menjaga jarak dengan Amerika saat ini? Nah, mungkin itu satu hal yang perlu dipikirkan. Kalau cara menghukum Israel yang paling mujarab adalah menjaga jarak dengan Amerika, ya sudah, jangan terlalu berdekatan dengan Amerika karena dia tidak akan memberikan manfaat apapun. Jadi itu, Mbak. Ya. Baik, terima kasih Pak Pipin Lunggana Eka Priyatna selaku pemerhati masalah internasional yang juga mantan diplomat RI. Terima kasih Pak atas dialognya yang sangat luar biasa ya. Selamat siang Pak dan selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, tak hanya berdampak pada krisis energi, dampak perang kini menyasar pada naiknya harga plastik. Di mana bahan baku plastik, nafta, berasal dari Timur Tengah digunakan untuk berbagai industri. Aini pedagang minuman es di Cirebon, Jawa Barat ini mengeluh melonjaknya harga plastik kemasan beberapa waktu belakangan. Plastik menjadi kebutuhan utama untuk sedotan serta kemasan minuman es yang dijualnya. Jika ia menaikkan harga jual es, pembeli pasti mengeluh. Sementara jika tak dinaikkan, ia hanya mendapat untung tipis. Alih-alih saling mengerti, pembeli justru komplain saat harga minuman es naik Rp1.000. Iya, nggak komplain, malah katanya nggak apa aja. Ini kan naik semua, sedotan naik, plastik naik. Ya enggak lah, kalau segitu ya nggak apa-apa, kalau nggak ya nggak mau aja. Ya udahlah, terpaksa ibu sih. Ya kalau kita sebagai pembeli kan awalnya beli 5.000, tadi juga beli 5.000, sekarang masih tetap 5.000, jadi tahunya segitu harganya mas. Jadi nggak mau tahu ya harga apa? Iya, karena konsumen kan tahunya segitu harganya, jadi tetap beli 5.000 tadi. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap saat ini pemerintah tengah mencari negara pemasok baru buntut perang di Timur Tengah. Indonesia masih bergantung bahan baku impor plastik, khususnya nafta dari Timur Tengah. Apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain. Dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu Pak ya, karena kan tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain. 70% nafta yang digunakan di seluruh dunia berasal dari Timur Tengah. Nafta tidak hanya digunakan untuk bahan baku plastik, namun juga produk rumah tangga, mainan, suku cadang otomotif, sarung tangan karet hingga ban. Tim Liputan iNews melaporkan. Kenaikan harga plastik dirasakan sejumlah pedagang kecil seperti pedagang kopi keliling yang mengeluh kenaikan harga plastik membuat omset mereka menurun. Harga aneka kantong dan gelas plastik melonjak naik mencapai 50 hingga 60%. Seperti yang terjadi di pasar tradisional Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut pedagang, biasanya harga kantong plastik sedang dijual Rp10.000 per pack, kini menjadi Rp16.000. Sementara kantong plastik merah awalnya dijual Rp19.000, kini naik menjadi Rp26.000. Naiknya harga gelas dan kantong plastik juga dikeluhkan oleh para pedagang kopi keliling. Akibatnya omset mereka pun menurun drastis. 8.000 jadi 10.000. Dulunya saya beli banyak, sekarang kurang, ya naik, mahal. Harga sekarang naik semua. Harga kopi nggak dinaikin ya? Harga kopi nggak naik, saya segitu aja. Kalau naikin lari pelanggannya? Kalau dinaikkan pelanggan saya pada lari. Sementara itu, harga biji plastik impor naik hingga 2 kali lipat atau lebih dari 100%. Harga biji plastik sebelumnya berkisar Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram, saat ini naik mencapai Rp60.000 per kilogram.
Kenaikan harga biji plastik impor ini berdampak langsung pada biaya operasional pabrik. Dampak konflik antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran berdampak besar pada seluruh sektor. Masyarakat berharap pemerintah dapat mengambil tindakan untuk menurunkan harga. Dari Tangerang dan Banten, Aimarani, Ervan David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tak disangka ternyata harga plastik terkena imbas sedemikian besar dari konflik di Iran. Bahkan kenaikan harga plastik mencapai 100%. Dan berikut laporan Kea Della Rosa bersama juru kamera Jaka Samsa dari Pasar Gondang Dia, Jakarta Pusat. Pemirsa, kenaikan harga bahan baku plastik yang terasa di Indonesia dan hal ini dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Dan dikarenakan adanya kenaikan harga minyak mentah dunia, hal ini berdampak pada roda perekonomian dan juga ekspor impor dari bahan baku plastik itu sendiri. Dan saya saat ini berada di Pasar Gondang Dia dan akan menunjukkan kepada Anda beberapa jenis plastik yang naik harganya. Yakni ialah salah satunya jenis plastik yang terbuat dari biji plastik langsung yaitu PET yang sebelumnya harganya hanya Rp5.000 kini menjadi Rp10.000. Dan ada juga plastik jenis PE yang sebelumnya hanya Rp5.000, satu kantong ini menjadi Rp10.000. Kenaikan ini yang tadi saya berdialog juga dengan pedagang bisa mencapai 50% hingga 100% tergantung dari jenis dan kualitasnya. Dan terkait plastik-plastik lain seperti contohnya plastik makan ini, tempat makan ini sebelumnya harganya Rp2.000 satunya menjadi Rp4.000. Kenaikan yang sangat tinggi ini memicu para pedagang dan juga pelaku usaha makanan tentunya mengeluhkan terkait adanya kenaikan yang dipicu dengan tekanan global yang saat ini belum juga mereda. Dan tentunya dibutuhkan peranan pemerintah Indonesia untuk kembali menstabilkan harga-harga plastik yang ada di pasaran guna untuk meningkatkan kembali roda perekonomian di Indonesia. Dari Jakarta, Kea Della Rosa, Andi Setiawan, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah Kota Jakarta Selatan melalui suku dinas sumber daya air melakukan pengerukan kali Pesanggerahan, di mana pengerukan sebagai upaya untuk mengantisipasi banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Pengerukan dilakukan karena kondisi bantaran kali yang sudah meninggi hingga berubah menjadi daratan. Hal ini membuat aliran air bergeser dan mengerus sisi kanan kali yang berpotensi merusak tanggul hingga rawan banjir. Pengerukan di perbatasan Kecamatan Kebayoran Lama dan Pesanggerahan ini ditargetkan mampu mengangkat hingga 36.000 meter kubik lumpur. Sebanyak 600 personel dikerahkan dalam pengerukan kali. Masih bersama kami di Sindo Siang pemirsa, sudah berkali-kali diimbau bahkan telah berkali-kali disangsi. Namun warga tetap bandel parkir motor sembarangan di Taman Sari, Jakarta Barat. Namun saat petugas gabungan merazia, semua mendadak panik. Sejumlah pemilik motor seketika panik langsung membawa pergi sepeda motor mereka dari kawasan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Petugas gabungan dari Sudin Perhubungan dan Satpol PP hari itu menggelar razia parkir liar. Satu persatu petugas mengempeskan ban dan juga mencabut pentil motor yang terparkir sembarangan di atas trotoar. Tidak hanya menyasar 60 sepeda motor yang parkir sembarangan, hari itu petugas juga menertibkan sejumlah lapak pedagang kaki lima dari atas trotoar. Agar tidak lagi mengganggu ketertiban umum, pedagang kaki lima berharap pemerintah bisa menempatkan mereka di lokasi yang lebih layak. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Brigadir Aniza, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan dengan laporan Anda. Juga selamat siang pemirsa, kembali saya Brigadir Anissa hadir untuk menginformasikan kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini menemani jam aktivitas istirahat makan siang Anda. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yaitu di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat.
Arus lalu lintas yang hari ini dari arah Selipi yang akan mengarah ke Grogol melalui jalur arteri terpantau masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dan arah sebaliknya. Kami himbau untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Barat kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan. Kita akan memantau ke kawasan JPO Polda Metro Jaya. Arus lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Semanggi ataupun yang akan mengarah ke Senayan untuk siang hari ini terpantau ramai dan lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan ataupun Cawang juga pada siang hari ini terpantau kondusif lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tidak menggunakan jalur basis sebagai jalur Anda karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota pada siang hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita akan beralih ke kawasan JPO Korlantas. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Gatot Subroto untuk siang hari ini terpantau lancar dan arah sebaliknya pun pada siang hari juga masih terpantau relatif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi masih terpantau kondusif lancar di kedua arahnya. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan memperhatikan abu-abu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Dan untuk yang terakhir kita beralih ke kawasan Jawa Timur, tepatnya di kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Namun pada siang hari ini terlihat dominasi kendaraan angkutan berat yang melintas di kawasan ini. Kami menghimbau untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga untuk menghindari blind spot guna keamanan dan juga keselamatan. Dan kami himbau juga bagi para pengendara sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kembali, pastikan kelengkapan surat-surat kendaraan Anda dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 1500669. Itulah informasi pada siang hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Aniza atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, umat Katolik di Gaza, Palestina merayakan Paskah di tengah konflik yang masih terjadi di Timur Tengah. Hari Raya Paskah dijadikan momen berdoa untuk perdamaian dunia. Umat Katolik di Gaza berkumpul pada hari Sabtu di Paroki Latin Keluarga Kudus untuk merayakan Paskah di tengah konflik yang masih berkecamuk. Jemaat menyalakan api dan lilin Paskah serta bergabung dalam doa selama misa. Di momen ini, umat berdoa agar diberikan kedamaian dan keadilan bagi seluruh manusia. So, we pray to the Lord to give peace, the justice for all the people, and especially for the responsible of the war, to stop this war and to give all the peoples in the Holy Land and the Middle East and all the world to live with peace, justice, and charity. So, happy Easter to everyone. Di Gaza, Paskah dirayakan pada tanggal yang berbeda oleh umat Kristen Ortodoks dan Katolik mengikuti kalender Julian dan Gregorian masing-masing.